Assalamualaikum. Izin masuk, Bu. Baik Bu, selamat pagi Bu Mariani. Apa Pagi. kabar? Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah ya. Gimana keadaan di kelasnya? Aman? Alhamdulillah aman, Bu. Terus kondusif? Alhamdulillah. Ya. Ibu mengundang Bu Mariani ke ruang Ibu dalam rangka kita kayak berbagi ya. Sharing ya, Bu, ya? Ya. Sharing mengenai pembelajaran mendalam yang telah Bu Mariani ikuti. Udah selesai belum? Belum, Bu. Nah, kemungkinan nanti sampai bulan November. Sampai bulan November ya. Oke, baik. Bu Mariani izin ya. Iya, Ibu udah nulis nih. Ada Ya. beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah Bu Mariani itu dalam mengikuti pelatihan PN tentunya kan diimbaskan ke teman-teman ataupun ke dalam kelasnya kan. Iya, Ibu. Ya. Kalau di kelas Bu Mariani itu pastinya mempunyai tujuan kan. Ya. Ya, bisa diberikan kepada kami, kepada Ibu ya, apa yang telah Bu Mariani lakukan. Selama beberapa bulan ini, hampir 3 bulan kita menjalani kegiatan pembelajaran mendalam, mengikuti pelatihan dan juga sudah menerapkannya di kelas. Tujuan kita yaitu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, kemudian memberikan kenyamanan kepada anak saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Terutama lagi yang ini buat anak kelas 1. Anak kelas 1. Iya, jadi kita akan menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, dan anak-anak itu merasa berangkat ke sekolah itu merasa happy gitu. Ya, berarti Bu Mariani tujuannya sudah mengikuti ya arah dari pembelajaran mendalam itu ya. Ya. Artinya pembelajaran yang berkesadaran ya, Ya, kan? prinsip pembelajaran Ya, mendalam itu ada yang bermakna, kesadaran, ya. bermakna dan menyenangkan. Baik. Nah, itu kita akan berusaha mengimplementasikannya kepada murid dalam kelas. Oke. Selama ini ada tantangan. Tantangannya ada. Ya. Ada tentu ya, Bu. Saat kemarin kita mengikuti pelatihan itu, pertama tantangannya yaitu kurangnya pemahaman kita, terutama diri saya sendiri tentang pembelajaran mendalam. Kemudian kita mengikuti pelatihannya dan aktif membaca modul saat mengikuti pelatihan, kemudian berdiskusi dengan fasilitator dan rekan sejawat. Kemudian tantangan yang keduanya yaitu Bu, menumbuhkan pola pikir tetap dari peserta didik maupun rekan sejawat kita yang terutama senior-senior ya Bu ya. Kan selama ini kita mereka itu sudah berpikir udah begini aja gitu ya gitu. Kemudian kita meningkatkan pola pikir mereka itu menjadi pola pikir bertumbuh. Nah itu ada tantangan Bu tersendiri buat saya. Nah caranya kemarin itu kita memberikan sosialisasi kepada rekan sejawat, kemudian kepada peserta didik juga agar mereka itu mulai meningkatkan kegiatan pembelajarannya itu lebih aktif lagi dan lebih inovatif dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Kemudian kepada rekan sejawat kita juga memberikan kemarin itu berdiskusi ya Bu dengan rekan sejawat kalau kita itu harus memberikan pembelajaran yang berkesadaran kepada peserta didik, walaupun selama ini mungkin kita sudah menerapkannya ya Bu, cuman ini kita akan lebih mendalam lagi gitu Bu, seperti itu Ya. Kemudian ada yang ketiga Bu, tantangannya lagi untuk pembelajaran dalam ini ya Bu, fasilitas pertama itu seperti wifi gitu kan, Infocus itu kan kita harus benar-benar menggunakan digital ya Bu. Nah itu kendalanya juga, kalau wifi di sekolah kita kan masih kurang. Nah kemudian solusinya kemarin itu kita mengajak peserta didik itu memanfaatkan fasilitas yang ada yang sesederhana mungkin, menggunakan media pembelajaran dengan sederhana aja gitu.
dan insya Allah mungkin anak-anak bisa mengerti juga. Baik, terima kasih ya atas masukan dari Bu Mariani. Kalau di sekolah kita untuk fasilitas media memang masih kurang, tapi setidaknya kami sudah memberikan, hanya kurang maksimal kan. Iya. Di tiap-tiap kelas kan sudah ada ya, Ya sudah ada fokus gitu cuma kan. dalamnya di wifi Iya, aja di Bu, wifi. gitu. Nah itu nanti akan kami tindak lanjuti agar pembelajaran itu dapat berjalan. Ya, Ya, tapi tentunya pembelajaran kan tidak mesti menggunakan infocus gitu Iya. kan. Anak-anak apakah diajak ke lapangan ya gitu. keluar, pembelajaran di luar, atau yang tadi Bu Mariani sampaikan menggunakan lingkungan ya, sekitar ya, Bu. itu kan berarti Bu Mariani sudah berkreasi ya, terus sudah memberikan tanggung jawab kalau tidak salah kepada anak-anak Ya. kan, untuk selalu semangat belajar ya. Kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Mariani bermakna ya, Ya, Bu. dan menyenangkan bagi anak-anak Ya. ya. Harapan Kemudian kita ke depan ya, seperti itu ya Bu. keberhasilan, kalau melihat keberhasilan tentunya dapat dirasakan oleh kita kan Ya, ya. Bagaimana di kelas 1 ini? di kelas 1 setelah kita melakukan pembelajaran mendalam ini Bu, kita terapkan, kita implementasikan pembelajaran ini yang menerapkan prinsip pembelajaran yang tadi berkesadaran, menyenangkan, kemudian itu anak-anak benar-benar merasakan senang gitu Bu. Dan mereka itu bersemangat untuk berangkat ke sekolah dan tidak ada lagi yang merasa malas, lemas gitu di dalam kelas gitu Bu. Oke, berarti kelas Bu Mariani adalah kelas yang bertumbuh ya. Ya. Tidak gurunya langsung memberikan materi, tidak memberikan Iya. kesempatan anak untuk bertanya, atau Bu Mariani pasti ada ice breaking Ada, kan? Ya. jadi setiap memulai pembelajaran selalu kita awali dengan ice breaking, karena Ya. kita dengan ice breaking itu mempersiapkan anak itu terlebih dahulu. Baik. Apakah mereka sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita? Baik. Oke, Bu Mariani, dari cerita Bu Mariani ini, boleh nggak saya mendapat gambaran? Misalnya Ibu mengajarkan apa yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, dan ada dimensi kelulusan yang akan Bu Mariani capai gitu ya. Silahkan bercerita. Nah, pembelajaran mendalam yang sudah kemarin saya terapkan itu tentang kewarganegaraan Pancasila ya Bu. Keluargaan. Kewargaan itu dimensi kelulusannya, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kolaboratif gitu ya Bu. Kemudian kesehatan, pemanfaatan di media digitalnya juga udah. Kemudian yang saya rasakan saat saya melakukan pembelajaran itu anak-anak aktif mengikuti pembelajaran dan mereka juga senang saat kita menggunakan Infokus ya. Kemarin itu kan sebelum mengikuti pelatihan lebih seringnya kita menggunakan media pembelajaran atau model pembelajarannya itu hanya berpusat kepada gurunya saja, jadi kurang melibatkan murid gitu Ibu. Jadi setelah kemarin saya menerapkan menggunakan Infokus, menggunakan video pembelajaran di saat melakukan pembelajaran itu mereka lebih terangsang gitu Ibu. Baik, terima kasih. Ada nggak kegiatan yang membuat anak itu menjadi betah di sekolah? Jadi pembelajaran yang sudah Bu Mariani sampaikan, keluargaan, itu ada nggak sampai anak itu, Bu, lagi maunya tinggalnya di sekolah, nggak mau pulang walaupun sudah waktunya. Nah itu apa yang menarik dari anak tersebut? Mungkin Bu Mariani bisa menceritakan. Kalau yang membuat mereka betah itu pertama kita mengawali pembelajarannya dengan menyenangkan terlebih dahulu Ibu. Jadi kita tidak mulai begitu dengan anak masuk ke kelas kita langsung memberikan materi, tidak. Tapi kita memberikan dulu stimulus, kita pancing dulu dengan beberapa pertanyaan gitu. Kemudian kita melakukan ice breaking. Jadi mereka merasa nyaman di kelas itu. Jadi mereka merasa, Bu, kenapa waktunya udah habis aja, padahal baru masuk, seperti itu. Kita kan baru belajar, kenapa sudah selesai dengan waktu yang 2 jam untuk kelas 1 gitu kan masih berasa sebentar bagi mereka begitu. Ya, terima kasih Bu Mariani. Itu yang diharapkan oleh sekolah kita ke depannya, bahwa
sekolah kita itu akan menjadikan atau mempunyai brand, ya, misalnya dari pelayanan yang baik guru kepada siswanya gitu ya. Karena selama ini kita kayaknya, betul apa kata Bu Mariani, jalan, tapi perubahannya itu ada, cuman gimana ya, Bu Mariani bisa merasakan? Iya, Nggak terlalu. saya merasakannya Bu, masih apa namanya tertidur gitu lah Iya. Bu. Sebelum mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini, begitu saya mengikuti, oh iya ternyata selama ini saya tertidur ya. Iya. Nah setelah mengikuti pembelajaran ini ada motivasi, ada inovasi yang harus saya tingkatkan dan harus saya perbaiki untuk kedepannya demi peserta didik saya. Ya, alhamdulillah kalau Bu Mariani sudah mempunyai pemikiran bertumbuh seperti itu. Jadi tidak salah ya kalau saya maaf sedikit sama Bapak Ibu tuh sedikit Sedikit cambuk lah bagi iya, kita, gitu. memberikan motivasi ya. Bukannya Ibu lebih pintar, bukan, tapi kita ingin membangun sekolah kita itu sekolah yang memang betul-betul menjadi tujuan dari anak-anak kita itu untuk senang di sekolah, nyaman ya kan, kemudian tidak ada pembulian atau apapun gitu, membuat anak-anak kita lebih berkarakter ya kan. Ya baik Bu Mariani, terima kasih atas waktunya. Baik, dan mudah-mudahan kita bersama-sama ya bisa Ya, berkolaborasi membangun sekolah kita menjadi Mudah-mudahan sekolah yang selalu lebih ada baik lagi ya. Amin, amin.